Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Denny Natalius. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Gue manggilnya apa? Om? Om Hin aja, Om Hin. Koh? Boleh, apa aja boleh. Om Hin? Panggil anjing aja boleh. Anjing. Naik anjing. Iya. Tapi lo lahir 25 Desember? Iya, pas Natal, bareng Yesus. Ya enggak boleh. Sangkatan gitu. Sangkatan. Veteran gue nih, Cing. Koh Abdel. Tanggal persis 25. Tanggal 25. Memang lo dari keluarga Kristiani? Tidak dong. Loh, apa ini? Dari Konghucu. Kok dinamain Natalius? Itu namanya mix and match ya. Nggak tahu, tiba-tiba brojol tanggal 25. Dinamainnya Natalius. Di Natalius. Yang ngasih nama juga bukan orang tua. Ada sepupu saya yang ngasih nama. Masa sepupu? Kalau sepupu kan umurnya nggak jauh, dia baru lahir. Saya sama sepupu saya itu bedanya tuh hampir 20 tahun. Oke. Jadi kakaknya mama punya anak, nah itu yang ngasih nama. 20, Natalius itu? Denny Natalius. Iya gitu. Kenapa mak bapak lo nggak mau ngasih nama? Dia nggak tahu kalau nama Indonesia itu harus apa. Saya punya kakak almarhum nih. Itu aja namanya cuma Mary, udah. M-E-R-I. Udah gitu doang. Saking dia nggak, karena orang tua saya juga nggak punya nama Indonesia. Dah, gimana sih lo hidup di mana sih? Dia pakai nama Cina. Umur berapa emang? Papa? Kalau papa 69. Kalau mama masih hidup berarti mama tuh 74. Kalau mama masih Tuan hidup. nyokap lo? Iya, kawin Brondong. Brondong dia? Brondong Kalimantan. Anjay. Aroma-aroma barongsai kan bapak gua. Lucu banget sih ngambil. Lucu banget. Suka dia. Om Hin. Iya. Gue jadi malu. Ya. Bokap lo siapa namanya? Bong Siunyi. Panggilannya Abong? Anyi. Oh, Anyi ya? Anyi atau Bong nggak tuh, Siunyi? Bong tuh nama marga. Cuma emang kita nggak putih. Kulit kita nggak putih. Chinese tapi nggak putih. Cina Kalimantan. Cuma emang kita nggak putih. Cina Kalimantan harusnya putih kali. Kagak tahu tuh. Kayak global warming tuh. Gelap banget tuh kayaknya tuh. Nyokap namanya? Malitho. Tapi kan zaman-zaman dia harus punya nama Indonesia. Iya, saya juga nggak tahu. Di KTP itu harus punya nama Indonesia. Mama aja tuh di KTP lebih muda 10 tahun. Sumpah nih kagak bohong, kagak ngadi-ngadi. Karena dulu emang hidup susah ya kan dulu di sono. Terus waktu itu masih agak sulit kalau nggak salah bikin akta lahir. Oke. Nah udah lewat 10 tahun mama hidup tuh baru bisa bikin tuh waktu itu. Dan mama pun, ini cerita dari mama ya, papa. Tahun 60 berapa tuh berarti mama kan masih 2 SD ya. Itu tuh mama putus sekolah pas 2 SD karena waktu itu zaman itu orang-orang Tionghoa tangkep-tangkepin. Oh ya. Nah, cuma waktu itu mama bisa kabur. Oke. Ke ada dataran tinggi daerah Kalbar situlah. Makanya dulu susah mau bikin KTP susah, akta lahir susah waktu itu kata dia ya. Iya, makanya banyak orang yang pakai nama Indonesia. Iya, tapi sekeluarga papa, keluarga mama semua nggak ada yang nama Indo. Semuanya nggak ada sama sekali. Nggak tahu kenapa. Rokes aja cuek. Tapi anak-anaknya dikasih nama Indonesia. Nama Indonesia. Kalau mereka tuh bilang tidak peduli. Jujur aku mulai takut. Ya Allah. Terus lo gede di sana? Gede udah di Jakarta. Lahirnya di Jakarta, Jakarta Barat. Lahir. Ya. Orangnya Bapak emaknya Kalimantan Barat. Iya, ngerantau. Oh, ngerantau. Jakarta
Jakarta Barat. Oh, jadi emak bapak lo udah kesini? Iya, baru lo lahir? Iya. Nikah di sini? Nikah di sini. Ketemunya di sini juga. Tapi sama-sama Kalbar, sama-sama Pontianak. Oh, mungkin karena circle pergaulan ya? Iya, mama Peniraman, papa Sungai Pinyu kampungnya. Oke, ketemu di? Tempat kerja bareng. Di mana tuh? Di Jakarta Barat, Jembatan Besi namanya. Oh, Jembatan Besi ya. Iya, konveksi gitu. Oh. Dari situ kan konveksi semua tuh. Gitu, bikin baju-baju apel, potong benang dia waktu itu kalau nggak salah. Iya. Gitu, akhirnya cinlok, jadi. Gitu. Ngerayain bareng tuh. Ngerayain pesta bareng maksudnya. Gitu. Jadi lo sama abang lo? Cici, dua doang? Dua doang, cuman doi udah lewat. Almarhum tinggal gua. Udah lewat. Iya, jadi sekarang warisan buat gua semua, Cik. Apa warisannya? Oh, banyak dah. Jangan disebut, nanti pajak mau lihat. Lu punya toko material? Punya. Cina toko. Tapi dulu papa tuh nggak langsung punya toko, dulu dia kerja dulu di Jepang 11 tahun. Gimana sih gue nggak bingung gua sama kehidupan di Kalimantan Barat, di Jembatan Besi, di Tokyo 11 tahun. Papa saya tuh buron, enggak maksudnya. Enggak, jadi papa tuh karena ngerasa kerja di konveksi itu duitnya nggak banyak ya. Jadi jadi sebelum ke Jepang di Taiwan dulu setahun. Di Taiwan dulu setahun, cuman di Taiwan tuh waktu itu Taiwan belum bagus lah secara ekonomi kata dia, jadi kerjaan juga nggak ada. Kok dia ke Taiwan nggak ke Cina daratan? Nggak tahu tuh. Lo udah nggak bergaul sama ini? Udah nggak ada. Paling tante saya nikah sama orang Hong Kong sono. Sama orang Taiwan, Orang Taiwan ya. Ada orang Taiwan, terus ada saudara adik mama yang juga tinggal di Hong Kong nikah sama orang Hong Kong. Oke, bokap lo ke Jepang berapa tahun? Taiwan dulu. Oh, Taiwan dulu setahun. Taiwan dulu setahun karena. Ngapain? Ini udah kawin belum nih? Udah kawin. Tapi belum ada gua. Oke. Belum ada gua. Nah, dia pulang ke Indo, balik lagi ke Indo, terus ngebuntingin mak gua kan. Enggak, nyokap lo ikut gak di sana? Enggak. Oh, enggak ikut. LDR. LDR. Aku muak udah lama-lama. Iya, LDR, terus doi balik, akhirnya ngebuntingin mak gue, jadilah gua. Cuman pas mak gua hamil, bokap gua malah ke Jepang. Oh, nggak ikut? Nggak ikut. Jadi kita tuh LDR 11 tahun. Gue baru ketemu bokap gua lagi tuh SMP kelas 2. Ya. Tapi tiap seminggu tuh 2 kali nelpon. Lo kenapa nggak minta lahir di sono sih? Kan keren gitu lahir di Jepang. Jujur, nggak ada duit buat ke sono. Nggak ada duitnya. Kerja apaan di sono? Papa tuh awalnya tuh di perkayuan. Jadi penebangan kayu tuh ntar diolah jadi apa, nah papa kerja di situ. Terus setelah bertahun-tahun di situ, pindah ke ladang tuh, agraria tuh. Nah itu tuh mulai gembel tuh kita tuh. Kecil banget gajinya di situ. Pas di kayu tuh, makmur kita. Zaman gua SD berarti kan 2002 ya. Itu sebulan tuh papa kalau transfer tuh bisa 30-40 juta. Di zaman itu kan gede banget. Iya. Itu di situ gua merasa, aku orang kaya. Iya. Lo berdua nyokap lo doang? Sama pembantu satu. Sama pembantu. Lah terus kenapa dia pindah ke agraria itu? Nggak tahu tuh. Bapak gua pulang pun juga karena bukan pengen pulang. Karena? Deportasi. Dia gelap. Gelap dia. Jadi dia visanya visa holiday. Visa holiday itu 6 bulan ya, pas tahun tuh lupa gua. Nah, tapi bokap gua 11 tahun. Jatuh kan minggat ya, bukan kerja. Itu kabur Pak. Jadi pulang karena deportasi. Deportasi. Jadi dia kalau ceritanya dia, itu kan dia kan tinggal di flat. Satu flat itu kan sama orang-orang Indo juga kan. Nah, pas malam itu dia keluar mau cari makan. Sama temennya lah orang Jawa lah kalau nggak salah berdua. Terus dia tuh katanya ngeliat ada polisi lalu lintas gitu. Cuman bokap gua sama temennya tuh menghindar gitu dari polisi. Curiga. Gerak-geriknya mencurigakan. Iya. Kok masih takut aja kan udah belasan tahun. Nggak ngerti tuh. Oke. Di malam itu pokoknya dia agak nggak enak. Ada feel nggak enak gitu lah. Doi ngindar, polisi curiga, dikejar, ditangkap udah. Pas dicek ternyata ilegal, langsung dipulangin, ditahan 3 hari terus pulang ke Indo. Buka material dah? Nggak langsung. Setahun dulu belajar. Setahun belajar baru akhirnya buka material. Dari modal yang kerja? Seadanya minjem sama modal sendiri. Modal cuma berapa dia waktu bawa pulang, cuma cepek doang. Sisanya minjem. 100 juta Pak. Hitungannya buka material nggak cukup. Iya. Nggak cukup. Karena dia harus beli itu. Tanah tuh sewa tadinya. Sekarang udah beli? Udah beli. Anjir. Itu pun bukan karena kita pengen beli. Yang punya tanah maksa jual. 2 kali lipat harga, Pak. Lah, kok mau?
Ya, mau gimana? Pindah ya, daripada pindah. Tempatnya juga oke di situ kan, rumah sama toko seberang-seberangan. Bersin nyampe itu, nggak usah naik kendaraan tuh. Lo jaga? Bantu, kalau lagi nggak ada syutingan pasti bantu. Aku kan sayang papa. Tinggal satu lagi di... Tadi kan gue bilang ke bokap gue ya, "Pah, gue izin ya, mau kemana lu? Mau syuting sama siapa? Cing Abdel, yang tukang bubur naik Aji," gue bilang gitu kan. Biar dia tahu aja. Kalau gue bilang Mama Dede dia nggak tahu kan. Gitu. Terus gue kasih lihat fotonya. Yang mana sih? Nih, ini mah temon. Ya kok temon kata gue. Kok temon? Bukan Mbak, ini ya di sembako. Ini Adi nih orang. Lu namanya nggak nonton kalau bilang. Lu nggak nonton Mbak. Kalau nggak asal jeblak gitu gue bilang. Iya. Berarti dia nggak bisa bedain mana yang jelek, mana yang jelek banget. Ada lucu lagi. Angin. Iya. Gitu. Jadi lo hari-hari kalau nggak syuting lo di material? Material itu kan ke proyek. Proyek tuh ngapain? Iya, kalau ada proyek kan. Proyek apa? Kontraktor. Oh, kata kontraktor juga? Iya, sama saudara tapi bikin PT. Gitu. Ngerjain rumah gitu? Rumah, kemarin car wash. Bikin car wash gitu. Oh, bangun dari awal bukan? Bangun dari awal. Ya kalau ini mau diagar. Akan ada yang spesialisasi renov. Nah, kita bisa dari awal. Dari nol banget. Gitu. Kita apa aja bisa deh, yang penting duit. Berarti lo hafal dong ini ya, material-material? Bahan-bahan mah hafal. Keramik yang paling bagus apa? Keramik sih gue pakai merek Mulia ya. Ya, kurang kita ngikutin pasar Pak, daerah situ. Kita kalau kasih harga ini jadi podcast bangunan ya. Kayaknya mending undang Raymond Chin. Raymond Chin cocok. Raymond Chin. Samuel Chris nggak? Renal Kasali boleh nggak? Pak Renal Kasali masih bisa. Katanya kan semakin mahal tuh keramik, itu memudahkan si tukang karena dia nyiku. Sebenarnya tuh semua merek tuh ada KW1, KW2, KW3. Nah, kita tuh selalu jual KW1. Mulia KW1. Iya, semua tuh paling bagus KW1. Nah, kalau KW3 tuh warnanya tuh agak pudar, terus dia nggak presisi. Iya, jadi penatnya tuh susah masangnya si tukang. Makanya kalau mau renov boleh lah. Dulu gua ketipu sama pemborong ini. Kenapa tipu? Pemborong sama pembohong cuma beda atu. Beda turup doang. Sialan. Dibohongin apa, Cing? Dibohongin pokoknya gua udah lunasin. Ditinggalin. Oh, banyak tuh yang kayak gitu tuh. Iya, makanya. Jadi semua biarin tukang aja yang kerja, dia cabut tuh. Iya, ada gua kayak gitu tuh. Cina bukan? Bukan. Nah, sama Cina aja, Cing. Lebih bagus sih kalau Cina. Sama Cina aja, Cing. Kalau Cina tuh bohong nggak? Nipu. Paling ngibul lah. Sorry. Canda. Tapi kadang fakta sih. Oknum Cina. Oknum Cina. Oknum Cina. Jadi singkat. Ocin. Iya, gua waktu itu ditipu. Bapak seberapa cat, Cing? Cat, lo tau nggak jenis-jenis cat? Jotun biasa orang kalau bagus tuh. Dulux. Kadang selera ya, Cing ya. Yeah. Kadang kan tipis-tipis tuh. Iya. Ya kan, cuman ada yang Jotun, ada yang Dulux juga. Dulux itu. Yeah. Cuman toko gue sih kerja sama Avitek ya. I love Avitek. Bisa ngoplos gak di tempat lo? Enggak, gue nggak mau tinting gue. Tinting itu apa? Tinting tuh mesin oplos. Cat tinting. Kita nggak mau. Kenapa? Ada targetnya kok. Maksudnya? Asli kok. Maksudnya? Ada target bulanan. Jadi tuh mesinnya tuh disewain dari pabrik. Disewain, ada target sebulan tuh harus sekian puluh juta. Kalau nggak nyampe target ditarik lagi mesinnya. Makanya yang ada rata-rata di material yang one stop material nggak ada deh. Kalau mau di tukang cat ada ting-ting tuh. Iya. Pun kalaupun ada material yang gede pun ada mesin ting-ting, emang dia berarti rame banget tuh toko tuh. Udah pasti rame tuh. Udah pasti rame karena mesinnya mahal banget, Cing. Atau bisa berapa ratus juta tuh. Mau bikin sini ting-ting juga. Semua ditawarin. Lagi nanyain pemborong, gue disuruh renov. Harga lagi oke kok. Anjing. Pasir gua ngambil di mana? Bangka. Pasir Bangka. Pasir impor dari Bangka? Iya, Bangka taruh poolnya di Cilincing. Oh, pasir rata-rata dari sana? Pasir pantai itu dari Bangka. Jadi dari pasir tengah laut dikeruk tuh. Yang putih itu warnanya. Yang putih. Ya, bentar lagi Bangka rendem loh. Say goodbye Bangka Belitung. Kalau yang hitam apa? Pasir cor tuh. Pasir cor. Biasa dari tebing. Tebing dihancurin. Oh, itu di blender lah. Ya, kayak di blender gitu, di mixer. Nah, jadilah pasir hitam tuh. Ada juga pasir hitam yang dari sungai.
Oke. Ada juga pasir munduh. Munduh apa ya? Munduh tuh dia warna coklat dia. Coklat pekat gitu. Iya, Cuman kalau kena air hujan tuh jadi lumpur. Oh. Gitu. Kalau buat nembok? Nembok sih orang pasir putih, lebih halus. Pakai apa? Lebih Pasir kuat. putih? Cuman keringnya lama. Nah, ini ngerti gue demen nih ngomongin nih. Baik lagi di Mitra 10 Bangunan. Agak aneh ya pembicaraannya. Iya. Bata merah sama hebel apa? Lebih kuat bata merah. Oh iya pasti. Cuman lo mengusulkan ini ada orang mau bangun rumah 3 lantai. Nah, hebel lah. Hebel. Bawahnya? Bawahnya maksudnya? Makanya kan ada orang yang bawah pakai bata merah, Enggak. atas pakai hebel. Kebanyakan tuh gue suruh rata aja karena lebih cepat pengerjaan. Karena semakin lama, kan bata merah pasti kan makanya kan harus banyak. Okay. Bata merah kan per biji hitungannya kan, jualnya. Yeah. Terus nanti karena pemasangan lama, tukangnya lebih lama lagi. Itu kos lagi, Cing. Gitu kos. Ya, iya. Nah sekarang apa yang lo usulkan? Bangunan seperti apa yang lo usulkan untuk pakai bata merah? Kalau pertimbangannya cepat. Sebenarnya, kalau emang rumahnya 1 lantai doang, nggak gede, bata merah aja lebih kuat kenapa? tuh. Lebih kuat sebenarnya. Lebih kuat. Bukannya si hebel makin keras. Tapi lebih kuat bata merah, kalau kata tukang-tukang gue ya, katanya. Dia udah di kepala sih, udah ketok palanya tuh. Yang bocor cuma yang bata merah. Gitu. Emang orang-orang debus itu karyawan saya semua tuh. Tapi kalau bata merah, walaupun dia patah, masih bisa dipakai sama tukang. Masih bisa pakai. Kalau hebel kagak. Iya, cuman bata merah kan bata putih lebih enteng. Pemasangannya cepet, harganya jauh lebih murah, karena dia berkubik kan. Iya benar. Penting banget ngobrolan kita nih. Ilmu lah gitu dari gue. Aneh banget. Berarti lo tahu dong urutan-urutan kalau mau ngecor apa aja yang diperlukan? Itu gue belum hafal-hafal banget tuh. Karena gue di PT gue ini, gue tuh yang ngurus bahan bangunannya. Saudara gue tuh yang bagian sipilnya. Ya, jadi tapi kita kan, berdua. Tapi kan biasanya tuh pondasinya tuh batu kali dulu. Iya. Batu kali dulu, terus wire mesh. Ya, wire mesh. Iya. Kok ketawa sih? Karena gue pernah renov rumah gara-gara beli wire mesh duluan. Saya batu kali dulu. Enggak, maksudnya ini ada orang nawarin, ada orang nih jual wire mesh murah, kayak gitu. Beli sih nggak apa-apa kalau beli. Iya, maksudnya ini nanti kalau mau dipugar rumahnya ini buat ngedak lantai 2 kayak gitu. Jadi gue beli itu wire mesh sama bondek. Oh, bondek ya. Sama ngedak lantai 2 tuh, iya, cor kan. Jadi beli itu duluan. Akhirnya jadi renov gara-gara gue buat apaan beli wire mesh sama bondek gak dipakai. Gara-gara tukang tuh mas apa namanya ya? Aduh lucu banget lagi. Mas Ito apa tuh? Masa tiba-tiba nawarin? Jadinya renov. Bener jadi pemugaran tuh. Udah pemugaran namanya tuh. Iya kan harus di apa namanya dikasih bondek terus wire mesh. Baru dikasih cormix tuh. Iya dikasih cormix. Sudah lagi ngomong-ngomong gitu, kayaknya nih pondasinya nggak kuat nih Pak. Gitu. Akhirnya kita bongkar semua itu rumah. Gara-gara wire mesh sama bondek tuh Mas Ito. Aduh lucu banget nih. Jadi pengen nikah deh. Iya. Itu lucu banget ya. Lo sistemnya bayar mingguan nggak? Sama kan pasti itu setiap lingkungan. Kalau di toko ada tuh yang mingguan. Ada tuh kita kasih tuh. Cuman orang-orang tertentu doang. Biasa kan udah kenal dong lo biasa sama mandor-mandor. Iya, ini yang jujur ya. Ini bon-bon orang yang belum bayar dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau kumpulin jadilah Avanza. Nah kenapa lo nggak tagih itu? Kabur, lo nggak tahu? Kabur orangnya. Pernah ada yang ditagih kan, bokap gue minta tolong karyawan gue sama orang bayarannya dia lah. Iya. Buat nagih si yang utang ini. Ditagih, terus yang punya utang datang kata gue, ngomel-ngomel. Kok galakan si anjing itu kata gue. Kan dia yang utang ya. Masalahnya, saya pasti kan dia bilang, ngapain sih kok pakai bawa-bawa orang buat nagih, kayak saya nggak bayar aja. Buka bilang, lu udah 3 tahun nggak bayar, makanya kita tagih. Itu pakai otak lah, ngutang 3 tahun, minimal nyicil. Kalau emang nggak bisa bayar, miskin. Kesel banget gua. Kesel banget anjing. Kalau gue tahu mandor gue curang. Kenapa? Gara-gara gue datang ke sana sendiri buat bayar. Harga barangnya dicele-celein ya? Iya. Wah, sering tuh. Nih, gue datang kan, si mandor kan ngasih nih. Belanjanya ini gitu, segala macam. Kalau ini biasanya per minggu gue bayar ke mandornya aja. Sebenarnya kadang tuh kalau mau save tuh, sebenarnya kalau emang ngerti, harusnya
si bos yang belanja sebenarnya. Tapi kan gua kenal sama mandornya, masa iya sih gitu. Akhirnya pada saat ini kok belum bayar nih si mandor nggak datang, gua datang sendiri, orang deket sini ininya. Gua mau bayar nih tagihan. Karena pas lagi uangnya ada, daripada ntar kepake, gua mau bayar dulu. Uang masjid ya diambil ya? Enak aja, musola. Oh, uang zakat yang diambil. Kuota umroh kan diambil tuh, kuota umroh. Kuota haji 8.400. Waduh, banyak tuh. Jadi gue udah totalin, segini nih. Datang ke situ, berapa ini? Dah, lebih murah dari ininya. Lah, kok beda tuh bilang gitu. Karena pasti mandor pasti bakal naikin harga. Nah iya, tapi kita kan kontraktor juga naikin harga kan? Oh iya. Tapi kan bayarnya ke kontraktor aja. Bukan ke mandornya. Iya. Anjing tuh orang tuh. Jadi emosi gue nih. Tapi lo nerima nggak kalau ada yang, ini gue markup ya harganya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Biasanya tukang-tukang ada tuh. Mintanya bon kosong. Nah. Minta bon kosong. Itu. Kita kasih 1 pak. Lu ngisi sendiri tuh. Enggak, kita kasih. Kasih lagi. Beberapa kita kasih, beberapa nggak gue kasih. Gitu. Kadang tuh kita juga suka apa ya? Kenapa sih, menurut gue, kenapa sih nggak lo pakai komisi gitu? Sebenarnya bokap gue tuh selalu ngasih hadiah kadang ke mandor sama ke customer kita. Kita kasih kok. Enggak, maksudnya ke mandor, udah lo bener aja harganya segini. Tapi ya si material kasih bonus lah, komisi ke mandor. Jadi emang mereka BU ya, dan serakah. Mereka serakah sih. Serakah, lebih ke serakah. BU dan serakah. Bokap gue selalu ngasih kok. Kadang misalnya nih udah habis berapa ratus juta gitu, nah si mandor dikasih insentif lah, bonus dari bapak gue gitu. Kalau lagi musim Ramadan dikasih sembako tuh biasa tuh, bokap gue emang beli. Baik bokap gue kayaknya. Iya, ada maunya ya. Ada maunya. Iya, supaya ke situ lagi. Ya itu belinya. betul. Persaingan makin ketat. Banyak inian material di. Ada beberapa. Waktu itu pernah tuh ada toko material. Gue kaget tuh, kok ini mobil material ini lalu lalang mulu ke wilayah gue nih, gue bilang kan. Terus ternyata ada satu customer yang iseng belanja ke sono, ternyata mereka sih respect sih menurut gue. Setiap pembelanjaan berapa juta, dapat kipas angin, dapat Indomie berapa dus segala macem. Nah akhirnya lo gitu? Kasih semen. Semen, cat gitu. Bokap gue orang mageran, disuruh beli gitu nggak mau deh. Misalnya udah belanja berapa, butuh apa nih, closingannya nih butuh cat, ya udah kita kasih cat 2 galon, 3 galon gitu. Lebih butuh kan? Iya. Mereka nggak usah keluar duit lagi berapa ratus ribu tuh buat cat. Galon itu yang 1 pel itu sebenarnya? 1 galon tuh yang 5 kilo. Yang pel tuh yang 20-25 kilo. Gitu. Ini ada nih orang yang suka jalan bawa-bawa cat 1 pel, 2 pel. Terus itu gue lagi syuting tukang bubur naik haji. Tiba-tiba ada orang gitu. Bawa cat 2. Masa jualan cat? Udah gue bilang, masa jualan cat kalau kasih syuting? nawarin pemainnya. Properti, Cing. Itu properti syuting mungkin. Enggak, buat jual properti syuting. Akhirnya gue beli. Terlalu baik, Cing. Orang harganya jauh banget, tapi emang nipu, encer banget. Oh, encer banget. Mereknya apa? Koh. Merek apa, Koh? Merek Dulux. Dulux tadi? Iya, Dulux. Nipu ya? Tapi nipu dia. Itu barang-barang Majalengka kayaknya. Purbalingga punya tuh. Besi 12 berapa di lo? Gua, aduh, price list-nya di itu lagi. Kurang lo berarti lo. Itu juga besi, ukuran besi banyak yang dibohongin kita. Oh iya. Si pemilik rumah yang sedang dibangun ya. Kadang tuh ada 12 banci. Iya. Sama 12 full. Iya, kan kita kagak ngerti kan. Misalnya. Besi 10 di gua sih 70.000 ya. So-so lah harganya. Iya. Kadang-kadang bilangnya besi 12, tahu pasang besi 10. Ya 10 full. Makanya telaten tuh. Makanya saran gua nih ya, untuk penonton yang channel YouTube ya Koh Abdel, kalau mau renov rumah tuh bener-bener datang deh ke proyeknya. Kalau bisa ikut belanja. Itu penting banget. Supaya nggak ketipu ya? Kalau itu, dalam artian emang cuma pakai pemborong mandor doang ya, nggak pakai kontraktor ya. Itu harus datang deh, ngikut kalau bisa. Jangan plek-ketiplek ngasih kepercayaan. Karena suka ketipu. Iya, banyak. Bisa yang misalnya nih, pertama kali, misalnya hari ini ya, gua sama pemborong gua, sama mandor gua beli cat Dulux misalnya. Nextnya beli lagi nih, karena mungkin ternyata 2 pel ini nggak cukup kan. Yeah. Bisa nextnya bisa ganti loh, jadi merek lain. Disamain warnanya. Bisa. Beli yang oplosan, dibikin plek-ketiplek bisa. Itu kan ngaruh nanti. Nanti hasilnya dong. Iya. Warna akan sama.
Ya tapi yang beda adalah kalau semakin mahal, semakin nggak gampang kusam, nggak gampang kuning gitu. Kalau kena percikan air tuh nggak gampang ada jejak-jejak pulau Indonesia itu tuh. Gitu. Harus telaten tuh. Ya itu sebuah tips dari Ko Natalius. Ini podcast kok tiba-tiba material anjing. Aneh banget. Tapi kalau kontraktor lo ngerjain apaan? Yang spesialisasinya nggak ada? Kita pokoknya lu mau bangun apa kita bangunin deh. Mau bangun padel? Bisa. Padel sih nggak terlalu, secara pekerjaan nggak terlalu ribet ya? Nggak terlalu ribet. Kan peralatannya kan ada suppliernya, langsung tinggal tempel. Karpetnya kan tempel pakai lem. Ini kacanya? Biasa tuh kalau supplier padel tuh yang gue tahu dia udah sepaket. Udah sekaligus instalasi. Gitu. Kalau mau yang murah tuh yang Tiongkok, Cing. Apanya? Misalnya nih Cing Abdel mau bikin lapangan padel. Beli beli yang supplier tuh yang barang Tiongkok. Itu murah banget. Bisa setengah harga lebih murah. Satu lagi emang bahan apa? Biasa tuh ada yang lokalan. Itu jauh lebih mahal tuh. Yang lokal kan waktu itu gue sempat mau bikin lapangan padel. Cuman nggak jadi kan, karena lahannya nggak cukup. Terus ditawarin mau yang Tiongkok punya nggak? Yang Tiongkok harganya lebih murah, terus dibandingin sama yang bukan Tiongkok, emang mahal banget sih yang bukan Tiongkok tuh. Tapi mutu? Sama-sama bagus. Tiongkok tuh bagus-bagus sih, nggak bohong gua. Dulu kan kita kan di framing kan, Tiongkok itu kan barang-barangnya kan KW, ya. Imitasi. Ya. Cuman sekarang tuh barang-barang Tiongkok bagus-bagus sih, nggak bohong gue. Harganya tapi tetap murah, murah. Mereka murah karena, aduh jadi ngomongin demografi nih. Yeah. Karena mereka di situ kan rakyatnya kan 1 miliar orang ya. Yeah. Jadi mau nggak mau lapangan kerja kan harus banyak. Yeah. Nah banyak orang yang rela kerja di gajinya murah. Makanya biaya kosnya juga murah bikin gituan. Dan biaya ekspor ke sini juga kan jadinya pas masuk sini juga barang tetap murah gitu loh. Yeah. Jauh. Makanya barang material gua. Barang-barang dalam kayak kunci apa segala macam 95% tuh Tiongkok semua. Made in China karena murah banget. Kagak bohong. Kan itu aksesoris pintu kan mahal. Iya, tapi kebanyakan barang Tiongkok. Nah, itu bagus, Cing, kagak bohong gua. Apa Paloma apa? Gua sih tergantung, ada banyak merek. Gua pakai Bellucci ada segala macam. Cuma tetap namanya Bellucci tapi Tiongkok. Iya. Bellucci C-nya Cina. Iya. C-nya Cina. Iya. B-nya Beijing. Iya. Apa? Anjing, dipancing terus. Makasih ya guys. I love you all. Tapi silakan. Tapi lo menggeluti dunia material sejak kapan? Lo kuliah nggak? Kuliah. Sambil material? Sambil bantuin papa. Kalau lagi masuknya sore, bantuin papa dulu. Aku tuh sayang keluarga. Anjing. Iya, lo tinggal nunggu warisan aja. Itu lo. Betul. Jadi nyari ini. Makanya gue, tapi seumur-umur belum pernah tuh kerja kantoran. Lulus kuliah langsung di toko, abis itu podcast iseng udah. Sekarang di konten kreator. Jadi nggak pernah tuh ngerasain kerja di kantoran. Lulus tahun berapa ya? 2019, pas 4 tahun kuliah. Anjir, apa jurusannya? Backcraft. Bisnis kreatif industri. Bisnis kreatif industri? Iya. Di apa tuh? Ini fakultasnya apa? Masuknya sih kalau lulusnya SM, sarjana manajemen. Oh, fakultas ekonomi berarti? Iya, fakultas ekonomi, tapi sarjana manajemen sekarang. Bukan sarjana ekonomi lagi. Oh. SM sekarang. Apa namanya? Kreatif? Bisnis kreatif in industry. Backcraft lah. Backcraft ya? Belajar apaan itu? Bikin produk, marketinginnya. Waktu itu kita disuruh dagang. Bikin produknya lu bikin sendiri? Iya, waktu itu kita sempat jualan di Taman Mini tuh. Ah, itu banyak tuh yang... Iya. Kita disuruh jualan, waktu itu gue sama temen gue bikin produk minuman sereh. Tapi warna-warni, rasanya agak-agak soda gitu. Jujur nggak laku. Gue denger aja udah males air sereh. Cing, boleh pinjam korek nggak sih, Cing? Ada dong, tenang. Lupa bawa korek nih. Makasih ya, Cing. I love you. Love me too. Nih, Cing. Anjay, lu grepe-grepe bilang lu ya. Sange kan? Iya. Kelar langsung material. Kelar langsung material tuh. Ada nggak yang lo lihat sih sebenarnya material kan tradisional banget ya? Tradisional banget. Itu bisa nggak diapain gitu supaya model bisnisnya tuh jadi... Sekarang tuh udah banyak, Cing, aplikasi-aplikasi material gitu itu udah ada. Bahkan nyediain tukang juga ada. Dulu tuh gue sempet, jadi dulu tuh di sekolah gue tuh ada program, kalau kita punya proposal bagus, kasih ke kampus, nanti kampus kasih ke Kementerian Parekraf ya, atau apa, Backcraft itulah. Nanti dimodalin, dia bilang gitu. Waktu itu mau bikin aplikasi buat
tukang sama beli barang material. Anggap aja kayak Tokopedia tapi material punya. Ya. Cuman waktu itu ternyata udah ada. Udah bejibun tuh. Jadi, dan gua waktu itu kekurangan SDM yang bisa di bagian IT bikin gituannya. Kan modal harus gede banget kan. Akhirnya, udahlah tradisional aja. Balik toko. Laku juga ya. Laku juga. Tapi COVID tuh sempet anjlok. COVID anjlok. COVID lockdown pertama tuh rame tuh. Lockdown 1 bulan, 2 bulan pertama, kok kaget gue, kok lockdown rame, kata gue. Sedangkan teman-teman gue pada sepi kan bisnisnya dia kan. Ternyata, ya gitu, bapak-bapak gabut, punya tabungan, renov deh. Ternyata lockdownnya panjang, miskin. Habis duit. Sepi deh toko gue anjing. Bangsat, kata gue. Dikasih wangi di awal doang anjing. Bete banget. Tapi akhirnya bertahan itu. Bertahan. Pas COVID kita beli mobil tuh. Dari material. Tiba-tiba rame lagi tuh. Emang jalan dari Yesus. Yesus tuh Tuhan, cing. Lah, lu kan Konghucu. Kan gue pindah Kristen. Lu pindah? Iya. Apa? Lu dapat apa? Maksudnya, momen mana akhirnya lu memutuskan untuk pindah ke Kristen? Ini dalam banget ya. Iya. Kenapa gue pindah Kristen? Karena ngikut mantan. Bijak banget kan. Mantan lu Kristen? Mantan gue Kristen. Emang udah ada rencana nikah? Belum sih. Lah, kok udah apa? Karena aku goblok. Aku goblok banget waktu itu. Iya, pokoknya waktu itu mamanya bilang, kalau kamu mau sama anak tante, kamu harus masuk Kristen. Oke, deal. Nggak pakai mikir. Oke, deal. Bodoh kan gue. Akhirnya bertahan. Dan bokap gue akhirnya mualaf. Bokap lu mualaf? Bokap gue mualaf. Iya. Menemukan pencerahan juga? Karena cewek juga. Karena kawin lagi. Sekarang lo punya nyokap tiri berarti? Punya nyokap tiri. Nyokap asli gue meninggal. Asli nyokap kandung meninggal. Terus dia nikah sama muslim. Pindah dia. Karena ciwi. Gitu. Ibu tirinya kejam nggak? Kayak cerita-cerita? Enggak sih, baik. Jujur, cing. Makanannya enak banget. Masakannya. Pas gue... Ini sedih banget. Oke. Pas apa? Pas COVID. Pas mak gue udah meninggal, akhirnya bokap gue nikah tuh kan mati di gue masak kan. Pas masak tuh, jujur kok enak banget. Kayak gue sampai lupa, apa itu ibu kandung kata gue. Saking enaknya makanan. Apa itu ibu kandung kata gue. Variasi banget makanannya jujur. Enak banget makanannya. Kena pelet dah gue di situ. Kena nyong-nyong gue. Nyong-nyong kata bahasa tua banget, nyong-nyong. Iya. Asli. Tapi lo rukun sama ini. Maksudnya kan biasanya, sama bokap lo, akhirnya lo udah berkumpul di usia berapa? Gua ketemu bokap gua lagi tuh SMP kelas 2. Berarti umur berapa tuh SMP kelas 2 ya? 13-14 tahun lah. Ya, 13-14 tahun tuh. Udah akhirnya kita bersama sampai sekarang. Dia udah nggak balik Jepang lagi. Kan sempat di blacklist dia dari Jepang. Udah nggak boleh ke Jepang. Katanya sih maksimal 10 tahun ya, nggak tahu bener apa enggak. Sekarang sih berarti udah bisa liburan lagi dia ke sono. Gitu. I love ibu tiri. Nah, bokap lo kawin umur? Umur berapa? Bokap kawin lagi? 2021. Oh, baru. Lagi ranum-ranumnya itu. Baru keluar dari panggangan itu. 2021 dengan cewek yang berusia? Beda 20 tahun kalau nggak salah. Ya iyalah, bokap gue cari yang muda dong, yang daun muda, yang masih grass, jilbaban lagi mak tiri gue, syar'i banget. Kan mak gue sering pakai kerudung merah jambu ya. Kalau berdiri sama bokap gue tuh kayak Marsha and the Bear dah. Bapak gue bearnya tuh, mak tiri gue Marsianya. Hanya jadi pengen cocok tanam gue. Tapi rukun lah ya. Rukun. Awalnya sih canggung. Sempet kaget gue tiba-tiba bokap gue mau kawin lagi. Nggak tahu sebelumnya? Nggak tahu. Gue dikabarin bokap gue mau kawin, jujur hamil beberapa jam. Asli. Hamil beberapa jam. Kok prepare banget kata gue anjing. Jadi bokap gue tuh mau nikah siang kalau nggak salah. Gue dikabarinnya jam 11:30 malam. Ya. Itu pasti nggak dadakan tuh kayaknya tuh. Nggak kaget tuh harusnya, nggak kaget tuh gue. Anjing, gue baru pulang di rumah. Gue lagi di dapur, lagi main HP, tiba-tiba mat tiri gue nyamperin gue. Kok udah ada materi lo? Lagi ngobrol buat prepare soalnya kan. Buat prepare buat nikahan besok. Terus tiba-tiba nyamperin gue. Denny, besok kamu kemana? Gue dipanggil Ahin kan. Ahin, besok kamu kemana? Nggak kemana-mana. Kenapa emangnya?
besok aku mau nikah. Mau nikah? Gue bilang, hah? Emang boleh suddenly ini, setiba-tiba ini anjing? Mau nikah? Iya mau nikah, kenapa? Nggak apa-apa sih. Gue udah nggak bisa jawab tuh di situ, bingung gue. Lo setuju tapi? Sempet nggak setuju sih. Kenapa bokap mau nikah nggak setuju? Ntar off cam deh gue ceritain dah. Terlalu internal soalnya. akhirnya di hari itu nggak jadi nikah. Besokannya nggak jadi nikah. Sempet kecot lah gue sama dia, kecot segala macam. Akhirnya ya, lo ngapain lo? Gak sesuai sama pembawaan. Lo gagalkan pernikahan orang, apaan? Pokoknya di hari itu gue gagalin pernikahan bokap gue sama nyokap tiri gue gagalin. Akhirnya nggak jadi nikah. Gue selek sama bokap gue. Terus apa namanya? Gue sempet nggak kemana-mana tuh di rumah. Terus takut tiba-tiba mereka kawin kan. Kayaknya kawin. Gue kangen nggak mau kemana, mau kawin lo ya. Gue jaga-jaga lo, mampus lo. Terus udah 1 bulan, bosen nih nongkrong kali ya. Mulai tuh nongkrong. Ada satu momen temen gue ngomong, Hin, coba deh lu tanya Pak RT lu. Jangan-jangan mereka udah nikah diem-diem. Dia bilang kayak gitu kan. Ya udah. Terus iseng lah gue chat Pak RT gue, terus Pak RT gue nelpon tiba-tiba jam 9 pagi. Pagi Mas Denny, pagi Ahin, dia bilang gitu. Jadi gini, sebenarnya papa kamu tuh udah nikah 2 minggu lalu, Anjing kata gue. Kok bisa anak yang nggak tahu? Iya karena lo nggak boleh. Iya, coba lagi dong nego lagi gitu loh. Orang dia mau nikah sama cewek bukan sama lo. Gue tuh waktu itu boleh nikah, tapi yang lain lah gitu loh. Gitu. Pokoknya ceritanya rumit lah. Nggak bisa gue ceritain soal di sini. Katanya enak masakannya. Itu betul. Enaknya di makanan doang. Tak kenal maka tak sayang lah. Iya, waktu itu ya udah akhirnya setelah ternyata udah nikah 2 minggu lalu, ya udahlah gue biarin aja lah, nggak gue apa-apain. Akhirnya perlahan-lahan gue mulai berdamai sendiri gitu. Gitu loh, Cing. Makasih, Cing. I love my daddy. Masa menggagalkan pernikahan orang tua. Gak apa sama pembawaan lo, Hen. Tapi unik sih, kalau udah nikah, masa gue salamin bokap gue? Selamat ya, Om. Panggilnya jadi Om. Menghadiri pernikahan orang tua, respect. Gak semua orang bisa tuh. Iya. Hanya orang terpilih doang yang bisa. Dirayain nggak? Ternyata dipestain, Cing. Tapi di rumah lah, dibikin rumah, catering datang segala macam. Dan gue nggak ngerasain makanan cateringnya. Anjing. Sebel. Iya. Terus lo masuk ke konten kreator ini awalnya dari? Podcastan. Oh, sebelumnya gue pernah bikin media. Oke. Sempet pernah bikin media, terus bikin apa? 2021. 2021. Sebelum 2021 lah. 2021 awal-awal tuh. Bikin media tuh maksudnya? Channel YouTube, segala macem ya kan. Jadi sama teman-teman? Sama kawan bertiga. Terus apa namanya, cuman waktu itu momen dimana pas lagi jalan-jalannya, mobil gue dijebol maling kan. Jadi beberapa peralatan hilang lah. Beberapa peralatan hilang, terus gue juga sempat kena tipu juga tuh pas COVID lu. Lumayan lah gede lah kena tipu duit. Gak ada duit kan, mau lanjutin lagi. Sempat kredit kamera 1 waktu itu. Kredit kamera 1, running udah waktu itu bikin konten sama Bang Mongol. Bang Awe gitu-gitu. Nah itu lo kenalnya di? Apanya? Si sama Mongol sama Awe? Gua kontak CP. Jujur bayar tuh, berasa tuh. Pas liat cardnya, kok murah nih gue liat. Kok se-UMR nih? Se-UMR Bandung kata gue. Akhirnya kita patungan bayar. Undang, kalau Bang Awe enak, nggak mau dibayar nih. Thank you. Nggak Gihau gitu-gitu. Sama Oza. Cuman ya gitu. Apa namanya, modal gue juga udah habis buat transport tim gue segala macam bla bla. Stop kali ya. Stop. Lanjut lagi material. Habis itu udah mulai lagi di Pot Kaisang tuh. Dan itu bisa sama Kaisang? Jadi waktu itu audisi dibikin audisi. Kaisang bikin channel? Iya, dia kan emang punya, dulu tuh udah ada Pot Kaisang. Cuman kontennya dia tuh podcast sama bisnis UMKM gitu, owner-ownernya. Cuma views-nya kan mungkin nggak terlalu gede kali ya. Nah, dia mau cobalah di dunia per-entertainmentan gitu loh. Nah, dia bikin lah yang serius, modal gede, bikin... Dia dari mana modal itu? Hah? Dari... uang rakyat. Bego. Jangan disensor ya. Jangan disensor. Kalau bisa pas ngomong orang ditebelin tuh. Dikasih caption. Dong gitu.
I love Kaisang. Yeah. Jadi lo ini casting gue awalnya audisi online dulu. Audisi online gue kepilih tuh dari puluhan ribu orang yang daftar. Iya. Terus kepilih akhirnya gue buat casting offline di kantornya dia itu di Kuningan. Terus ya udahlah akhirnya gue mikir gimana ya biar keterima. Iya kan gue nggak ada basic stand up nih. Coba iseng lah bikin materi ala-ala stand up gitu. Terus gue beli jubah salib kayak Romo gitu kan. Karena pikir gue kayaknya mainin agama lucu deh. Yang main Kristen juga belum ada nih. Ya udah gue pakai. Terus gue audisi, keterima. Dan viral lagi tuh video gue audisi tuh. Cuman ya gitu sih, apa namanya? Karena jadi tuh gue sempet pahit banget pas awal-awal masuk Pot Kaisang tuh. Karena? Jadi materi yang gue bawa pas audisi itu kan memang agak nyerempet-nyerempet. Bukan nyerempet lah, gue udah nabrak gitu sebenarnya kan. Terus jadi netizen tuh berekspektasi gue bisa semeriah itulah cara pembawaannya. Cuman pas gue syuting, pas keset, kok syutingnya serius kata gue. Kok Kaisang ngapain nge-hire PH buat ngerjain segala macem, ramai banget. Dan ternyata full script juga kan. Di situ ke pressure tuh gue jadi co-host. Bintang tamu pertama langsung Bang Mamat, bareng nge-host juga bareng Rigen sama Kaisang. Wah di situ sih gue kendor tuh, gue jiper tuh. Akhirnya ya tapi oke sih itu untuk lemesin emang. Biar lemes kan. Ya Allah dia anak ya. Ahin lo tukang mie di sono. Mie kok Ahin ngetop. Itu bokap gua. Akhirnya di set kan. Ya akhirnya gue sempet, wah parah deh, gue bener AFK banget tuh kalau kata anak gaming mah. Bingung gue ngikutin kecepatan Bang Rigen, kecepatan Bang Mamat, gernya tipis-tipis lah. Itu gue kena hujat satu kolom komentar tuh, ada satu komen, nama akunnya gue sebut ya, Nara Rimba namanya itu, gue inget banget. Mukanya kayak Gus Samsudin, fotonya kagak bohong gue, demi Tuhan. Dia komennya, itu kaos yang cowok sampah nggak bermutu, kena mental gue, kena akhirnya ngocok lagi. Ngocok lagi. Apapun masalahnya, ngocok solusinya. Terus gimana cara kebalikinnya? Gue belajar sama, gue nontonin konten-konten orang nge-host, terus belajar sama Bang Rigen juga, cara masuknya segala macem. Nah akhirnya gue bisa mulai lepas, pas kan apa namanya? Pikir gak? Dia apa? Bisa lepas di episode terakhir. Itu betul. Makanya saya di-cut. Belasan episode nggak perform tuh. Iya. Bayaran nggak seberapa anjing. Iya, terus apa namanya? Akhirnya mulai lepas tuh pas udah pertengahan ke gua. Pertengahan sampai belasan episode udah mulai lepas lah gua di situ. Udah mulai bisa tuh. Ngikutin jokes-jokesnya segala macam, nyeletuk-nyeletuk. Karena kan gue kan nggak pernah stand up ya. Jadi basicnya ya bercanda tongkrongan. Mungkin itu lucu, tapi kan belum tentu netizen lucu gitu loh. Sekalinya semuanya ger, di-cut sama editor. Gue ngerasain tuh. Anjing, gue pernah syuting sebuah program lah. Kan kadang tuh artis suka ngomong kan, dulu tuh gue awal-awal dunia entertain tuh gue direndahin sama kru-kru. Gue pikir bohong. Akhirnya gue ngerasain. Jadi ada satu momen, pokoknya briefing. Gue pikir, ini mah jual kesedihan doang nih, kata gue kan. Gue ngerasain tuh waktu itu ada syuting sebuah program, briefing. Gue ngasih ide konten, gue ngasih ide lah buat improve gitu kan. Gue kasih ide improve, gue sama krunya dikatain, buat apa bikin ide kayak gini? Emang lo siapa? Masa kayak gitu, kayak di sinetron? Demi Allah, meskipun gue bukan Islam ya. Demi Allah. Emang lo siapa? Lu bukan siapa-siapa, Den. Gak usah ngambil spotlight gede-gede deh, kena tuh gua. Masa ngomong begitu ada demi orang? Demi Tuhan bang, demi Allah subhanahu wa ta'ala, demi Tuhan Yesus, Buddha, Krishna, Wisnu, semua ada. Gua sama Tuhan dah. Digituin gua, kena gua di situ. Makanya gua bilang, gua pikir tuh semua tuh bohong yang gitu-gitu. Gua pikir sinetron kan. Kehidupan nyata ada yang kayak gitu. Nah terus, pas syuting, itu ide gue bawa tuh. Bodo amat, cuek deh kata gue kan. Gue bawa, ternyata ger lah. Di lokasi tuh ger, pas videonya tayang juga ger kata netizen. Pas gue kelar di set itu, si orang itu di prompter, pakai dia ngetik tuh, dia ketikannya, terima kasih Denny, tanda seru. Tuh gua, kemarin lu ngata-ngatain gue, lu anjing. Gue bilang, ya sensor ya. Yang Kaisang enggak ya? Jangan, biarin aja. Lu kemarin ngata-ngatain gue, lu giliran ger, lu terima kasih.
kata gue dalam hati itu. Pas tiba-tiba masuk ke backstage, sumpah lu Den keren banget. Iya Kang, makasih ya Kang, gue bilang kayak gitu. Oh cowok. Orang. Sumpah, sampai hari ini tuh gue masih kadang kesel gitu inget kata-katanya tuh. Sedih. Sedih banget. Aku capek. Boleh gak sih bagian material di-cut aja begini aja gitu. Kayaknya kurang asik nih bagian material tadi itu. Kayaknya kurang seru. Orang malah bagian material udah malas nonton tuh kayaknya. Ya, anjing. Iya. Tapi Kang Cing Abdel pernah digituin nggak sama kru awal-awal di Entertain? Tapi mungkin kata-katanya nggak se ekstrim itu ya. Nggak se ekstrim itu. Yang pernah Cing Abdel inget tuh yang apa? Yang teringat sampai sekarang direndahinnya? Kayaknya gue enggak deh, karena gue sombong. Bukan. Katanya sombong Cing. Bukan. Karena gue secara nggak sengaja begitu dapat program pertama gue langsung kayak istilah kayak peran utamanya gitu. Jadi nggak curang anjing. Jatuhnya ngebay tuh. Kalau anak futsal udah ngebay tuh. Ngecit anjing. Gue langsung pemeran utama. Iya. Tapi casting kan gue sering ditolak. Oh, film apa iklan? Apapun gue casting. Apapun casting sampai. Jadi sebelum di radio itu, Cing Abdel di radio kan? Ya kayak misalnya gue masuk radio, tahu gue jadi penyiar. Yang secara posisi pasti orang akan notice banget. Iya. Karena Cing kan memimpin kasarnya itu yang bawa gitu. acara. Jadi nggak terlalu banyak dapetin. Ya palingan sama bos ya. Sama bos mah biasa ya. Iya sih. Dimarahin sama bos gitu. Tapi waktu itu Cing Abdel masuk di SK tuh tahun berapa ya? 89. 89? Itu kenapa pengen masuk di situ? Waktu itu gue dibikinin lamarannya sama. Nah ini kayak bener-beneran kayak cerita success story gitu. Asik. Gue dibikinin lamaran kakak gue yang ngelamar ke sana. Terus lu mau nggak? Ini mau, udah dibikinin. Kakaknya Cing Abdel kerja di situ? Ngelamar di situ, bareng. Oh, bareng. Terus? Ya keterima dua-duanya. Dua-duanya keterima? Dua-duanya tapi yang terkenal Cing Abdel? Dia juga terkenal saat itu. Saat ini? Nggak. Kurang, nggak bakal. Gitu. Kakaknya namanya Temon ya? Aduh, amit-amit. Berarti kenal sama Om Temon di mana tuh? Di SK. Di SK juga? Di SK. Emang tantemu udah berdua dari awal? Tapi tahun 92. Gue lebih dulu 3 tahun kayaknya. Kalau di radio ya. Di radio. Kalau di radio gue lebih dulu 3 tahun dari Temon gitu. Tapi gue tuh penasaran nih, Cing. Radio zamannya Cing Abdel yang tahun 92 sama yang radio zaman sekarang tuh perbedaannya mencolok gak sih? Ya iyalah. Aduh, Halim lagi 9 bulan. Mencolok dong kan. Dulu gue masih orba ya. Ngomong tuh harus hati-hati. Terus? Gak boleh bercandaan kayak lu mah tuh udah ditangkap lo langsung. Ditangkap beneran. Ih, tahu lagi gue. Beneran ditangkap kayak gitu. Kan kita mau jadi penyiar aja harus ada kayak apa tuh namanya itu ya. Datanglah ke kayak di screening dulu loh. Oh, di screening. Lo ada hubungan gak sama PKI gitu. Oh iya? Iya, datang kita tuh ke Guntur. Ditanya-tanyain gitu-gitu. Ekstrim juga. Iya. Serem juga. Ngomong PKI nggak boleh. Sama sekali. Ngomong ABRI nggak boleh. Ngomongin pemerintah nggak boleh. Secara jokes, tapi ngebuat jokesnya tuh gimana tuh jadinya? Iya, harus. Makanya waktu gue siaran, setiap jokes itu dikasih ke namanya redaktur humor. Ya, redaktur humor. Redaktur humornya pasti lucu tuh ya, redaktur humor ya? Harusnya. Pastinya. Jadi dia periksa dulu, wah ini aman nih, gitu. Dia aman, jadi baru kita bawain. Dari mutar lagu kan juga bedain, kan kita pakai itu. Plek gitu, pakai player kaset. Iya, benar. Jadi satu lagu, misal kita muter 12 lagu 1 jam, ya ada 12 kaset. Kalau sekarang kan tinggal pilih lagu. Udah komputerisasi lah sekarang jatuhnya lah ya. Iya. Tapi Cing Abdel suruh nyiar lagi mau? Mau gue. Masih seperti tawaran nggak? Nggak ada. Curang masalahnya ya? Nggak ada. Memperjakan orang muda doang. Penampilan menarik, masih 25 tahun. Anjing. Punya SIM. Siap kena pressure. Kantor apa itu? Umur dibatasin. Iya. Mampu bekerja di bawah tekanan. Iya, anjing. Orang tekan mulu. Jatuh tekan mulu anjing. Itu layak tayang gak sih? Tayang dong. Gue pengen banget nih masuk sini soalnya. Pengen banget gue. Anjing.
Ya Allah. Gua report videonya. Gua report. Iya. Soalnya Cing, gua seneng banget Cing undang sini Cing. Ya, gue gak tau ya gue bisa bawa views berapa ya. Tapi gue seneng banget, gak bohong. Gue juga senang. Bohong kan, itu namanya. Tadi kan lo nanya berapa konten, biasanya lo gak capek, Cing. Nah gue ketemu yang begini-gini, gimana capek, orang senang. Cing, ya. Santai aja Cing. Biasanya saya bayar loh Cing. Biasanya bayar, ini gratis loh Cing. Biasanya GoPay per pegang. Ada rate-nya. Iya. Apa? Jangan dong, banyak gay. Iya. Asli Cing, gak bohong gua. Tapi lo gay gak? Normal, demi Tuhan normal. Jangan gitu dong mukanya. Kok kayak gak yakin gitu anjing. Kok mempertanyakan banget. Aku normal banget. Ngonde mah boleh, ngonde. Perkasa boy. Iya. Orang pindah agama demi mantan. Itu dia. Tapi cewek cowok mantan. Cewek, beneran cewek Batak waktu itu, masih inget deh gue. Iya. Tambunan marganya. Iya. Gitu. Gue tapi mau apa ya, lupa gue. Gue tadi nyiapin pertanyaan kok gue lupa anjing. Iya. Tapi lo happy-an mana? Ada di dunia material atau di dunia... Dua-duanya Cing. Nggak bisa gue lepas tuh. Iya. Buat subsidi silang kan. Tapi ya bener tuh yang di DM tuh banyak banget gay dah. Kagak bohong. Gara-gara gue bikin konten gay kan. Iya. Bikin konten melet-melet, demi apapun tiap hari ada yang mukanya tuh mamang-mamang banget. Hai, salam kenal. Kesel banget. Jawab gak tapi? Hai. Tapi VN. Hai. Ada yang ngirim foto bugil, Cing. Cowok. Kan gue seneng ya. Maksudnya kan gue geli ya. Bodinya bagus banget lagi. Ikut High Rocks. Body High Rocks. Montok nih kata gue nih. Kok stangnya PCX banget nih kata gue. Iya. Akhirnya gue bales. Minta videonya dong. Akhirnya kita video call. Nah, itu bercanda. Saya berarti bercanda anjing. Gue normal ya. Gitu. Belum tentu. Kok gitu responnya? Akhirnya kena mental tuh gue. Bikin konten kayak gitu tuh. Iya tapi kan emang udah resikonya. Masa lo nggak... Konsep awal nggak kayak gitu, Cing. Asli. Nggak, maksudnya lo nggak memikirkan resikonya bahwa dengan konten yang kayak gitu ya akan mengundang. Jadi kan, gini, respon tuh tergantung sesuatu yang lo suguhkan gitu. Iya, gue tuh udah bilang tim gue waktu itu kan. Kuli-kuli gue kan. Kuli-kuli. Double job. Pantesan dia betah di material ya. Tim kreatifku adalah kuli-kuli toko. Jadi kalau situ agak boketek memang. Makanya pakai MBK. Iya, terus gue bilang ke tim gue, pokoknya gue punya konsep di kepala. Jadi judul-judul konten gue yang di Omhin itu, gue tuh dari bokep Jepang. Dari bokep Jepang, gue bikin versi Indo, tapi versi yang nggak ada bokepnya. Jadi lawan mainnya cewek ya, gue bilang gitu. Nah, syuting pertama harusnya talent gue tuh cewek lawan main gue. Si cewek lagi sibuk. Ya udah deh, tim gue aja deh, gue bilang gitu kan. Cowok semua tim lo? Cowok semua. Okay. Lucu kok. Gemoy. Terus, aduh gue geli deh. Iya, semua juga geli. Iya, terus apa namanya? Terus udah syuting, gue bilang ke editor gue, nanti suara si Ical nih, si tim gue ini, diubah jadi suara cewek ya, gue bilang gitu. Oke, cinta, kata editor gue itu. Oh, siap, gue tunggu nih. Pokoknya kirim gue sebelum jam 12 siang hari Sabtu. Doi ngaret ngirimnya, lewat jam 12 siang, pas dia kirim, suaranya masih cowok. Gue yaudah deh, cuek deh. Gue upload, jutaan yang nonton. Justru kan orang kira, ih gay, ih konten gay. Akhirnya gue lanjutin. Pas berjalan, kok endorse banyak, kata gue. Lama-lama nyaman nih. Aduh, ya Allah. Capek banget. Tapi pernah ada yang lo respon nggak? Apa? Ya lo respon sengaja untuk main-main aja. Oh enggak, ngomel iya. Lo omelin tuh, di DM lo omelin? Gue omelin gara-gara, apa namanya, lu tuh gay, ngapain sih bikin konten gay apa segala macam bla bla, diomel-omelin tuh gue bales dong. Gue normal anjing ini. Waktu itu gue masih punya cewek waktu itu kan, kan udah putus. Terus gue masih punya cewek, gue fotoin lah, gue foto sama cewek gue kan. Bohong banget lu, bullshit itu masih temen lu kan gini. Iya. Gue bales, gue kata-katain tuh pakai kata kasar tuh. Muanya dah gue kata-katain. Habis itu gue blok. Sampai sekarang masih rame yang ini. Nonton. Nah, DM. Oh, DM ada masih. Hai, salam kenal. Ada juga yang
bibirnya lucu banget, dia pengen emut. Ayo. Ayo. Sumpah jijik banget. Jijik banget, gak bohong gua. Iya, lo abisnya bingung antara lo beneran atau enggak. Orang kan jadi nyoba-nyoba. Di situ gua akhirnya mikir, berarti acting gua sebagus itu, Cing. Acting gua berperan sebagai cowok gay. Enggak, acting lo sebagai cowok beneran. Hei. Kok gitu sih arahnya? Kok jadi meleset? Untung janda tua. Kalau lo kok peluk. Sayang gue yang muda kok. Aduh ya Allah. Oh ya Yesus. Ya ampun. Gitu akhirnya giliran gue bikin konten normal, sepi yang nonton. Sepi banget, endorse turun. Penonton sepi segala macam. Tapi nyaman gak lo? Konten apa? Konten gay. Tebel banget tuh ngomong itu. Konten ambigu lah. Iya, konten ambigu lah. Iya. Gak terlalu nyaman sebenarnya karena gue harus yang meluk-meluk cowok, nyium-nyium bau cowok. Kalau nggak gitu nggak rame, Cing. Masa ketika gue bikin konten yang nggak ada mesra-mesranya sama cowok, yang nonton paling 20.000, 30.000. Tapi kalau gue bikin video yang ada pelukan sama cowok, terus bahunya gue cium, 11 juta, 2 juta yang nonton. Masa gue harus cium semua pria di Jabodetabek biar viral, anjing? Kan nggak lucu kan? Ya gue sih suka, nggak maksudnya gue sih geli kan. Tuh, dia suka gitu sih ya. Iya, sosok bercanda gitu. Itu jokes. Itu jokes aja gitu. Masih, Cing. Koh Abdel. Ya ampun. Ya. Gitu. Enggak, sampai gue akhirnya berubah konten jadi normal gara-gara kena mental tuh gue. Jadi waktu itu gue syuting brand. Iya. Kena pakai J itu ajab. Gue syuting brand di PRJ, pas gue lagi syuting tiba-tiba ada keluarga Cindo lucu lah, ya kan. Anaknya masih SD cowok, tiba-tiba ngajakin gue foto, terus dia ngomong, "Om, aku sering tahu nonton kontennya Om In, sekecil itu nonton konten gue." Anjing, kena tuh mental gue tuh. Lo masih ada rasa itu, rasa ada, bersalah? Merasa bersalah, gue berarti kan gue menghancurkan moral bangsa ya konten gue ini. Gue langsung bilang tim gue, udah kita ganti konten deh. Penonton gue ternyata, gue akhirnya buka insight gue tuh ternyata banyak anak-anak yang umur 15, 16 nonton konten gue. Lu bayangin umur segitu nonton konten gay. Dan lu merasa bersalah dengan itu? Bersalah tuh, kena tuh mental gue. Akhirnya gue bikin konten normal. Karena itu doang ya. Dia mancing, curang banget. Orang nggak boleh berhenti ngomong. Dipancing sampai keluar. Kan gue kesel ya. Iya. Jadi pengen meluk deh. Iya kan, bercanda, jajal bisa langsung istilahnya. Mau jadi pengen. Ya Allah. Tapi Cing Abdul lucu juga mukanya. Aku suka banget. Tapi pernah digodain gay nggak sih, Cing? Gue kayaknya nggak, bukan tipe ini ya. Tipe yang disukain gay kali ya. Masa sih? Iya. Kita bawa kali ya. Masuk komunitas. Lu tuh nggak? Kemarin kan viral tuh. Yang pesta gay digerebek di hotel kan? Iya. Buset isi DM gua sama komen gua. "Bang, lu kena gerebek gak? Anjing, gua kena gerebek apa kagak?" Emang pernah nggak? Enggak dong. Nggak pernah. Gimana? Pancing terus. Nggak pernah ternyata, ya aman berarti lo. Nggak gitu. Nggak pernah join maksudnya. Oh, nggak pernah join. Anjing. Sendiri-sendiri doang. Itu iya enggak. Aku cewek semua mantan, anak aja. Ngondek boleh ngondek. Nggak serame itu. Anjing. Itu serame banget tuh. Sampai gue dapet video fullnya kan. Janggal sih videonya, Jing. Jing lagi, Jing. Udah liat video aslinya belum? Yang lengkap. Ngapain? Gue. Iya. Jadi tuh kronologinya tuh ternyata ada satu suka apa yang berseragam. Seragam TU. Sama yang seragam, sama seragamnya pekerja. Indomaret ya. Indomaret, Alfamart itu gue suka tuh. Fetis gue tuh bau-bau Nutri Jelly gitu. Nutri Jelly. Biar pulang dapat pulsa kan. Iya. Terus gue nanya, "Kok ini bisa kegerebek?" Gue bilang gitu kan sama pesta gay. Iya, jadi ada emang ditugaskan mau jadi cepu. Jadi pura-pura jadi gay? Iya, jadi dia masuk grupnya. Masuk grupnya, database nih semua ya kan. Database nih bakal ada meet and greet nih kan, pergay-gayan ini. Bakal ada meet and greet segala macam, udah laporan segala macam. Ya udah, si datangnya nggak datang tuh.
Tapi datangnya sama timnya kan. Jadi dia tahu nih lokasi di mana, jam berapa segala macem. Kan video masuk nih, digerebek kan. Kan ada kamarnya kan connecting. Duh, gue geli banget ceritanya. Ini kan kamarnya connecting. Yang ini kasur, ini connecting ada tempat apa lagi gitu kan. Video masuk, lagi videoin, terus connecting roomnya masih masih depan polisi. Lu masih banget kata gue. Udahan dong. Udah tau digerebek kok seneng anjing. Cowok dong. Cowok sama cowok. Ih najis banget kata gue. Pas denger video geli banget. Gelinya tapi antusias. Ceritanya antusias sampai apal banget masih. Gua pas lihat video jujur kaget. Kaget. Gue tonton 3 kali sebelum tidur. 3 kali sehari sebelum makan juga tuh tonton. Ya Allah. Itu semua bercanda. Iya. Balik lagi di Wawan Canda. Iya. Itu hanya konten aja ya. Itu konten. Tapi sekarang pun lo udah sadar nggak lagi. Udah nggak. Buka konten-konten, bikin konten itu. Iya normal aja deh. Normal aja betul. Kayaknya nggak apa-apa deh endorse turun. Yang penting gue nggak memberikan konten najis gitu. Ya nggak merusak anak-anak. Ternyata penonton gue anak kecil. Iya. Ya Om Hin namanya gitu. Juga lah. Ya. Makasih Cing. Iya. Gak apa-apa Cing. Gue pernah waktu itu, gue inget banget tuh tahun 2022 itu, gue ngechat Bang Rahman. Mau ngundang Cing Abdel ke media gue. Terus chat pertama, bentar ya, bentar ya kita cek dulu media gue. Gak direspon lagi tuh. Ya kan? Masa sih? Gak direspon lagi sama Bang Rahman, Bang anjing tuh. Terus, kok gak ada respon kata gue. Terus gue ngechat lagi, halo Kak, aku dari ini lagi nih yang kemarin ngechat gimana mau ngundang Cing Abdel, apakah available waktunya? Bentar ya, Cing Abdel lagi liburan ke Amerika, dia bilang kayak gitu. Sampai 3 tahun nggak dibalas lagi. Ini for good nih orang nih, kayaknya Cing Abdel for good nih di Amerika nih. Kok jadi warlock California nih kata gue, nggak pulang-pulang anjing. Terus lo ketemu di mana sama dia? Di itu ada teman kita punya makan pohon di situ, iya. Di situ akhirnya ketemu, ternyata, oh ini CP-nya Cing Abdel yang gak balas chat gue 3 tahun. Akhirnya gue tonjok mukanya. Goblok! Balas chat gue! Tapi lo cium? Cipok. Cipok lagi. Cipok dong. Terus gue kokop. Ih, najis banget. Konten najis. Wawan Canda gue hanya aduh. B-nya ada B dong, nggak ada B. Nggak ada B-nya. Nggak ada B-nya. Anjing. Iya. Gitu. Oke lah, terima kasih ya terlalu udah menjurus ke kayak mendingan material aja ya. Yang lain jujur dikata sangat inspiratif banget. Iya. Aku senang banget diundang sama Pak Renat Kasali. Tapi ada poin yang buat gue cukup mengharukan. Lo menyetop konten-konten itu karena lo sadar bahwa ada dampak buat orang-orang. Takutnya mereka semakin sadar, oh berarti boleh kayak gini aslinya ya kan? Udah nggak boleh deh, nggak usah gitu-gitu deh. Tapi kalau mulai BU lagi bikin lagi. Nggak bercanda. Jadi gue doain supaya materialnya rame, lo nggak BU lagi. Itu betul. Cicilan masih ada mobil. Dan makasih ya. Iya, makasih. Sehat selalu ya. Iya, aku sayang Koko Abdel. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. I love you guys.